Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan bapak dengan mata pembelajaran yang sama, yaitu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 9, kelas 9A. Oke, anak bapak semuanya, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa sebelum belajar. Oke, mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap memulai pembelajaran, apapun yang akan kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik, dan juga dengan tujuan apapun ilmu yang kita dapat hari ini dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, kehidupan sehari anak-anak bapak semuanya. Oke, sebelum kita masuk kepada materi kita, terlebih dahulu bapak akan mengecek kehadiran Anda. Ada di antara anak bapak yang tidak hadir atau ada yang berhalangan hadir? Oke, mari kita sama-sama doakan kepada teman-teman kita yang sakit, semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kepada teman-teman kita yang berhalangan hadir, mungkin ada beberapa kendala, mungkin ada salah satu masalah yang mereka alami. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan masalah itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa bertemu kita lagi pada pertemuan kita selanjutnya. Oke Nanda, sebelum kita masuk kepada materi kita, sebelumnya pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang yang namanya ibadah puasa. Nah, Bapak akan mulai sedikit. Ibadah puasa itu adalah ibadah yang diwajibkan kepada setiap muslim, kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya ibadah puasa merupakan salah satu dari rukun Islam. Menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas juga masalah rukun Islam yang selanjutnya dari ibadah puasa, yaitu zakat. Setelah ibadah puasa, kita wajib yang namanya menunaikan zakat. Nah, ini yang akan menjadi topik kita pada pertemuan kali ini, yaitu tentang zakat. Oke, untuk lebih jelasnya, tujuan pembelajaran kita hari ini, bahwa nanti setelah belajar, anak-anak Bapak harus paham terhadap tujuan-tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 5 tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak Bapak harus paham apa itu pengertian zakat, baik secara bahasa ataupun secara istilah. Yang kedua, anak-anak Bapak harus paham apa itu hukum zakat, dan juga apa dalil yang mewajibkan kita menunaikan zakat. Nah, yang selanjutnya tujuannya adalah kita harus paham apa macam-macam zakat yang ada dalam agama Islam. Selanjutnya mengenai orang yang berhak menerima zakat atau yang kita sebut dengan mustahik zakat. Selanjutnya tujuan yang kelima yang harus kita pahami adalah hikmah dari kita mengeluarkan zakat. Oke, untuk lebih jelasnya, yang pertama pengertian zakat. Pengertian zakat itu ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Nah, pengertian zakat secara bahasa itu dapat diartikan sebagai membersihkan atau menyucikan, baik menyucikan diri ataupun menyucikan harta kita. Kenapa? Karena ketika kita telah mengeluarkan zakat, maka harta kita akan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diri kita akan menjadi bersih. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita keluarkan, ada hak fakir miskin, maka kita harus mengeluarkan zakat untuk membersihkan harta kita. Dan juga secara bahasa, zakat itu juga bisa kita artikan sebagai tumbuh dan berkembang. Kenapa kita artikan begitu? Karena zakat yang kita keluarkan itu merupakan zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ketika kita mengeluarkannya itu, harta kita itu, kata Allah, tidak akan berkurang melainkan bertambah. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat, hartanya itu tidaklah berkurang melainkan hartanya itu bertambah dan bertambah. Jadi ketika kita mengeluarkan zakat, jangan takut harta kita akan berkurang, jangan takut harta kita akan habis. Allah akan mengganti dengan harta-harta yang lebih berlipat-lipat ganda dari harta yang kita miliki.
insyaallah. Nah, selanjutnya secara istilah zakat itu dapat diartikan sebagai mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak menerimanya atau yang kita kenal dengan mustahik zakat. Nah, itu tentu dengan sesuai kadar dan haulnya dan juga dengan rukun dan syarat-syarat tertentu. Oke, untuk poin selanjutnya itu mengenai hukum dan zalil zakat. Mengenai hukum zakat itu adalah wajib. Kenapa wajib? Kepada siapa diwajibkan? Yaitu zakat diwajibkan kepada orang muslim, bukan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam. Zakat diwajibkan kepada muslim, orang-orang yang beriman dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syaratnya harus mencapai zakat hartanya itu mencapai senisab misalkan. Nah, mengenai hukum ataupun dalil yang memerintahkan kita untuk berzakat adalah terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Dan juga sebenarnya dalil tentang zakat ini sangat banyak dalam Al-Qur'an. Di sini Bapak mengambil satu dalil, yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 43 yang mana bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, kata Allah. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, kata wa atuz zakah, kita diperintahkan menunaikan zakat dan memberikannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka disinilah wajib kita membayar zakat ketika harta kita itu telah mencapai syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu. Nah, selanjutnya mengenai poin ketiga, macam-macam zakat. Nah, macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama ada namanya zakat fitrah, yang kedua ada namanya zakat mal. Nah, zakat fitrah itu adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim itu hanya pada bulan Ramadan. Dan sampai mulai dari awal Ramadan, tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan, yaitu ketika sebelum khatib naik mimbar pada hari raya Aidil Fitri, itulah wajib kita membayar zakat fitrah. Ketika itu kita diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, mengenai apa yang akan kita zakat fitrahkan, itu para ulama itu lebih, contohnya ulama Syafi'i, beliau lebih mengafdalkan ketika membayar zakat fitrah itu adalah dengan bahan makanan pokok dari daerah setempat. Nah, jika kita di Indonesia, bahan makanan pokok kita adalah nasi ataupun beras, maka zakat fitrah yang lebih afdal kita gunakan di Indonesia ini adalah beras, karena itu merupakan bahan makanan pokok kita sehari-hari. Nah, mengenai siapa sih yang wajib membayar zakat fitrah ini? Apakah anak kecil juga wajib? Wajib. Semua anggota keluarga kita yang masih hidup wajib kita keluarkan yang namanya zakat fitrah. Nah, mengenai besarnya itu sekitar 2,3 kg atau sekitar 3,5 3,5 liter per orang. Beras 3,5 liter per orang. Itu wajib kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, yang kedua zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim itu yang memiliki harta melebihi senisab, atau dalam artian batas minimalnya senisab, dan juga telah mencapai haul atau masa kepemilikan, kita kenal dengan 1 tahun kalender Hijriyah. Nah, ketika harta kita telah mencapai senisab, misalkan ketika kita mempunyai emas dan perak kita sudah mencapai senisab itu 850 gram emas, maka ketika itu wajib kita mengeluarkan zakatnya, yaitu zakatnya sebesar 2,5% dari 850 gram emas. Nah, selanjutnya poin selanjutnya yang wajib kita pahami yaitu tentang mustahik zakat, atau yang kita kenal dengan namanya orang-orang yang berhak menerima zakat kita itu. Nah, salah satu orang di antara orang-orang itu adalah yang pertama itu adalah fakir. Apa yang dimaksud fakir? Fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki pekerjaan. Walaupun dia bisa memiliki kerjaan, namun itu tidak bisa menutupi kebutuhan pokok keluarganya. Hanya kalau dikisarkan hanya sekitar 25% dari kebutuhan pokoknya terpenuhi. Selebihnya masih kurang, maka dia berhak menerima zakat. Nah, yang kedua ada namanya miskin. Apa yang dimaksud miskin? Yaitu orang
yang memiliki pekerjaan dan juga memiliki harta, namun hartanya itu tidak mencukupi untuk kebutuhannya, atau dikisarkan sebesar 50% yang hanya dia mampu, tetapi selebihnya dia kekurangan, maka dia berhak menerima zakat. Dalam artian miskin ini mereka memiliki pekerjaan dan memiliki harta, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan kewajiban keluarganya. Selanjutnya, yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat adalah amil. Apa yang dimaksud amil? Amil itu adalah orang yang mengumpulkan zakat, dan memelihara zakat itu selanjutnya untuk mendistribusikan kepada orang yang berhak menerima zakat. Salah satunya dia amil. Jadi amil ini bukan hanya saja dia mengumpulkan zakat, tetapi dia juga berhak yang namanya menerima zakat. Nah, selanjutnya mu'alaf. Apa yang katakan mu'alaf? Yaitu orang yang baru masuk agama Islam atau orang yang baru yang masih lemah keimanannya. Nah, kenapa dia berhak menerima zakat? Itu dikarenakan orang yang baru masuk agama Islam itu biasanya ketika satu keluarga ada satu orang yang masuk agama Islam, sedangkan keluarga yang lain itu adalah agama Kristen, maka orang tua yang agama Kristen ini akan membuang anaknya itu yang beragama Islam. Mereka tidak akan menganggap anaknya itu lagi. Kenapa? Begitulah ajaran mereka. Nah, karena itu dikhawatirkan imannya itu akan melemah lagi, maka dia berhak menerima zakat sampai imannya itu kuat. Imannya seperti iman kita. Oke, selanjutnya orang yang berhak menerima zakat itu adalah rikab. Apa yang dimaksud rikab? Yaitu orang yang untuk memerdekakan budak. Maksudnya apa? Yaitu ketika seseorang itu diberikan kebebasan oleh majikannya untuk membebaskan dirinya agar dia terbebas dari yang namanya budak. Jadi ketika dia telah menembus dirinya, maka dia akan menjadi orang yang merdeka, maka dia itu berhak menerima zakat. Contoh si A ini merupakan budak dari si B ini majikan. Nah, ketika majikannya ini memberikan kebebasan kepada si budak dengan syarat dia bisa menebus dengan uang atau dengan harta yang lain misalkan. Nah, ketika dia untuk menebus hartanya itu dengan zakat boleh, maka dia berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya yang berhak menerima zakat adalah gharim. Apa yang maksud dengan gharim? Gharim itu adalah orang yang berhutang dan tidak mampu melunasi hutangnya. Tetapi dengan syarat dia berhutang itu bukan untuk maksiat, bukan untuk menyekutukan Allah. Contoh si A, dia berhutang. Kenapa dia berhutang? Karena untuk menyekolahkan anaknya. Dia berhutang jutaan rupiah, tapi dia tidak sanggup lagi melunasi hutangnya, maka dia berhak menerima zakat. Tetapi sebaliknya, jika dia berhutang untuk maksiat, dia berhutang contohnya misalkan 1 triliun dia berhutang. Untuk apa? Untuk berjudi. Dia kalah, dia berhutang. Nah, maka dia tidak berhak menerima zakat. Kenapa? Karena dia berhutang itu bukan untuk beriman kepada Allah, melainkan untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, selanjutnya fisabilillah. Nah, ya orang yang fisabilillah ini maksudnya adalah orang yang berjuang ataupun berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah itu merupakan jihad, maka berhak mereka menerima zakat. Nah, selanjutnya yang terakhir orang yang berhak menerima zakat itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu apa? Yaitu orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Musafir orang yang sedang dalam perjalanan, misalkan dahulu kala kan dari Mekah ke Madinah ketika orang ini ingin pergi haji. Dari Madinah ke Mekah. Nah, ketika dalam perjalanan mereka, di tengah perjalanan mereka kehabisan bekal, maka berhak mereka menerima zakat. Kenapa? Karena mereka pergi dari Madinah ke Mekah itu tujuannya adalah untuk ibadah haji. Namun beda juga lagi ketika mereka musafir nih, berjalan jauh, tetapi tujuan mereka berjalan jauh ini bukan untuk beriman kepada Allah, untuk bermaksiat. Misalkan dia dari kota ini ke kota ke sana untuk mencuri, itu bukan orang yang berhak menerima zakat, bukan dikatakan Ibnu Sabil. Nah, Ibnu Sabil ini adalah orang yang musafir, orang yang sedang dalam perjalanan jauhnya dengan cacatan untuk meningkatkan keimanan mereka kepada Allah atau untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika telah mempelajari tadi namanya pengertian zakat, dalil hukum zakat, selanjutnya ada tadi macam-macam zakat, dan juga ada orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yang terakhir, apa sih hikmah dari kita mengeluarkan zakat itu sendiri? Nah, mengenai hikmah dari kita berzakat itu, daripada kita mengeluarkan zakat itu adalah ada yang namanya, pertama, hikmah dari kita berzakat, bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
Karena ketika kita berzakat berarti kita telah menunaikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan zakat nih. Kita diperintahkan ibadah sholat, contoh kan. Ketika kita telah melaksanakan perintah sholat berarti kita telah melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Begitu juga dengan kita melaksanakan atau membayarkan zakat. Nah, ketika harta kita zakatkan setelah sampai namanya senisabnya, kita zakatkan berarti kita telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pada dasarnya tujuan kita hidup di dunia ini adalah tidak lain untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Nah, salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah adalah dengan menunaikan zakat. Nah, selanjutnya hikmah dari kita berzakat adalah mendapatkan keberkahan. Nah, ketika harta kita zakatkan, harta kita itu telah mencapai nisab, kita zakatkan, kita berikan kepada orang yang berhak menerima zakat, maka Allah insya Allah akan memberikan keberkahan kepada harta kita, memberikan keberkahan kepada kehidupan kita. Selanjutnya, dengan kita berzakat itu akan namanya terbuka pintu rezeki. Kenapa? Karena Allah tidak akan sia-sia. Allah tidak akan membelakangi hambanya. Allah tidak akan membuat hambanya itu rugi. Kenapa? Karena ketika kita telah mengeluarkan zakat, ketika kita telah menyalurkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya, maka Allah akan melipat gandakan harta kita itu. Allah akan berikan keberkahan, akan berikan pintu rezeki yang berlipat-lipat ganda dari itu. Jangan takut ketika kita mengeluarkan zakat, jangan takut harta kita itu akan hilang, harta kita itu akan habis. Tidak, harta kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah, akan berikan keberkahan kepada harta kita itu. Selanjutnya, hikmah yang keempat itu membersihkan diri kita dari sifat yang namanya sifat kikir. Nah, ketika kita tidak berzakat berarti kita itu kikir. Kenapa kikir? Karena kita tidak mau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Dengan tujuan zakat itu adalah di dalam harta kita itu ada hak orang yang berhak menerima zakat. Satu, ada hak fakir miskin di sana, maka kita wajib membayarkan zakat. Dengan kita terbiasa tersebut, maka sifat kikir dalam hati kita itu akan hilang. Sifat tidak mau berbagi itu akan hilang. Nah, selanjutnya hikmah selanjutnya adalah membersihkan dosa kita. Dosa-dosa yang kita perbuat akan dibersihkan Allah dengan kita membayar zakat. Sekian mungkin materi yang dapat sampaikan. Dapat kita simpulkan tadi, ada yang namanya, mari kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama ada namanya pengertian zakat. Pengertian zakat artinya adalah mengeluarkan sebagian harta kita yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan kadar dan haulnya. Dan juga ada macam zakat, ada namanya, yang kedua ada namanya hukum dan dalil zakat. Hukum zakat itu wajib dengan syarat telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan dalil zakat ada dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam zakat, namanya zakat fitrah, ada zakat mal, dan yang selanjutnya itu orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik zakat ada 8 tadi, atau asnaf min 8 kita kenal. Ada yang namanya fakir, ada namanya miskin, ada namanya amil, ada namanya gharim, ada namanya rikab, ada namanya ibnu sabil, ada yang namanya fisabilillah. Nah, sedangkan hikmah zakat tadi yang pertama bentuk ibadah kita kepada Allah, yang kedua mendapat keberkahan, yang ketiga membuka pintu rezeki, yang keempat membersihkan harta dari sifat kikir, membersihkan diri kita dari sifat kikir, dari sifat yang tidak mau berbagi, dan terakhir membersihkan dosa kita. Untuk tugas di rumah, silakan Ananda kerjakan. Ananda cari bentuk contoh pengeluaran zakat mal, zakat harta. Bentuk ataupun cara-cara mengeluarkan zakat mal. Oke, dibuat resum dan dikumpulkan pada minggu depan. Mari untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan membacakan doa, dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kelebihan itu datangnya dari Allah, sedangkan kekurangan datangnya dari Bapak sendiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.